Nah, seperti yang kita ketahui, dalam bidang teknik pertanian, alat dan mesin pertanian itu sama-sama digunakan untuk mempermudah pekerjaan petani. Tetapi keduanya ini memiliki perbedaan yang mendasar, mulai dari segi sumber tenaga, cara kerja, dan efisiensi. Nah, untuk alat pertanian merupakan peralatan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan tanpa menggunakan komponen mekanik yang kompleks. Nah, biasanya digunakan pada skala yang kecil dan pekerjaan yang tidak terlalu berat. Contohnya itu ada cangkul, sabit, arit, garuk, bajak tradisional, dan alat tanam manual. Nah, untuk ciri-ciri alat pertanian itu yang pertama, tidak memiliki sistem mekanik atau motor. Kedua, digerakkan oleh manusia dan hewan. Yang ketiga, biaya perawatannya murah. Kemudian kapasitas kerjanya juga kecil. Dan yang terakhir itu cocok untuk lahan yang sempit dan pekerjaan pertanian yang tradisional. Nah, selanjutnya itu mesin pertanian. Nah, mesin pertanian ini merupakan alat yang digerakkan oleh sumber tenaga mekanis seperti motor penggerak, bensin, diesel, dan listrik. Kemudian untuk mesin ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja petani. Nah, untuk contohnya itu seperti traktor tangan, ada yang traktor roda 2, traktor roda 4. Kemudian ada mesin penggiling padi, mesin pemarut kelapa, dan lain sebagainya. Nah, untuk ciri-ciri mesin pertanian itu, dia menggunakan tenaga mekanis, mampu bekerja dalam waktu yang singkat dengan hasil yang besar. Cocok untuk pertanian modern dan skala luas. Dan yang terakhir, membutuhkan biaya perawatan dan energi yang lebih tinggi. Jadi kesimpulannya, untuk perbedaan alat dan mesin pertanian itu, untuk alat itu dia manual. Kemudian untuk mesin itu, sedangkan mesin menggunakan tenaga mekanis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja petani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait mesin dan alat pertanian, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan jenis-jenis alat dan mesin pertanian. Alat dan mesin pertanian dikelompokkan berdasarkan tahapan kegiatan pertanian, dimulai dari pengolahan lahan hingga pengolahan hasil panen pertanian. Pengelompokan jenis alat dan mesin pertanian ini membantu untuk memahami spesifik alat dan mesin pertanian, di mana alat dan mesin pertanian dikelompokkan seperti di alat pengolahan tanah yang berfungsi untuk menggemburkan tanah dan mengolah tanah sebelum tanam, yaitu alat dan mesin panen, di mana alat ini membantu untuk pemanenan dan proses penghasilan dari hasil pertanian. Yang ketiga, alat dan mesin penanaman, membantu untuk menanam benih dan bibit dengan jarak dan kedalaman yang seragam. Yang ketiga, alat dan mesin pemeliharaan tanaman, yang dimana digunakan untuk menyiram, menyiangi, dan memupuk. Yang kelima, yaitu alat dan mesin pengolahan hasil pertanian, yang digunakan setelah panen untuk mengolah bahan mentah menjadi produk siap jual atau konsumsi. Dan yang keenam, alat dan mesin transportasi, untuk memindahkan hasil panen atau bahan baku dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Prinsip kerja mesin pemarut kelapa. Ketika mesin dinyalakan, motor akan memutar pisau pemarut dengan kecepatan tinggi. Daging kelapa yang dimasukkan ke corong akan terkena pisau dan terparut menjadi serbuk halus. Kemudian keluar melalui lubang hasil menuju wadah penampung. Adapun fungsi dan kegunaan dari mesin pemarut kelapa, yang pertama mempermudah proses pemarutan, yang kedua menghemat tenaga dan waktu dibandingkan menggunakan metode manual, yang ketiga menghasilkan parutan kelapa yang lebih halus dan higienis, dan keempat cocok digunakan di industri rumah tangga dalam pengolahan kelapa seperti pembuatan santan, kue, dan minyak kelapa. Fungsi dan alat mesin pertanian yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi tenaga dan waktu. Dengan mesin, pekerjaan yang biasanya memakan waktu berjam-jam dapat diselesaikan dalam hitungan menit.
kedua, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Mesin membantu ketika tenaga kerja manusia terbatas, terutama di daerah yang kekurangan pekerjaan tani. Terus yang ketiga, meningkatkan produktivitas hasil. Mesin mampu mengerjakan area luas dengan hasil seragam dan cepat. Dan yang keempat, menjamin kualitas hasil pertanian. Hasil pemrosesan menggunakan mesin seperti mesin pemarut kelapa lebih halus, bersih, dan higienis dibanding secara manual. Yang kelima, menekan biaya produksi jangka panjang. Meskipun investasi awal besar, menggunakan mesin lebih hemat dalam jangka panjang karena efisiensi kerja tinggi. Dan yang keenam, meningkatkan nilai tambah produk. Hasil olahan pertanian meliputi menjadi lebih menilai jual tinggi, seperti kelapa parut, kering atau santan kemasan. Baik, kesimpulannya, penggunaan mesin parut kelapa sederhana menunjukkan bahwa alat ini sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk olah kelapa. Mesin ini cocok diterapkan pada skala rumah tangga atau industri kecil karena mudah digunakan, mudah dirawat, dan hasil maksimal. Namun demikian, penggunaan mesin harus dibarengi dengan perawatan rutin dan keselamatan kerja agar umur mesin panjang dan proses produksi tetap aman. Gunakan mesin parut kelapa. Baik, ini colokannya untuk menyalakan mesinnya. Di sini kita colok. Di sini kita akan menekan tombol on off-nya untuk menyalakan mesin. Kemudian di sini kita masukin kelapanya. Nanti hasilnya bakalan keluar di bagian bawah sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian mesin pemarut kelapa dan fungsinya. Di sini ada motor penggerak atau dinamo yang berfungsi sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan pisau pemarut. Poros atau as penggerak menghubungkan motor dengan pisau pemarut. Poros ini berfungsi menyalurkan putaran dari motor ke pisau agar dapat berputar dengan cepat. Selanjutnya di sini ada saklar untuk berfungsi untuk menyalakan dan mematikan mesin dengan mudah dan aman. Dan di sini ada pisau pemarut yang berfungsi untuk mengikis atau memarut daging kelapa menjadi serpihan halus. Di sini juga ada rangka mesin atau frame yang berfungsi sebagai penompong seluruh komponen mesin agar stabil saat dioperasikan. Di sini ada bagian di mana tempat keluarnya hasil parutan.